99 ada di Pro 2 FM Purwokerto, Indonesia, tatanan kehidupan baru. Selamat malam sahabat TV, Dodi Widian balik lagi temani kamu untuk kesempatan malam hari ini di hari Selasa untuk edisi terakhir di bulan ini ya. Tanggal 30 bulan Juni 2020. Seperti biasa kalau di Selasa kita bakal ngobrolin banyak hal terkait dengan dunia Jepangan di Japan On Pro 2 gitu ya. Dan aku nggak sendiri, ada teman-teman Hana Haraju Nation Purwokerto. Oke, kita kenalan dulu, ada siapa aja malam ini? Ada Ananda, salam kenal. Salam kenal. Ada Hanum di sini, salam kenal. Salam kenal. Hei, konbanina. Watashi wa Amar desu. Yoroshiku onegaishimasu. Yoroshiku onegaishimasu. Selamat malam Andri. Halo. Halo. Yes, itu ya. Sekarang karena memang kita melakukan protokol kesehatan untuk COVID-19 ya, dibatasi segala sesuatunya gitu ya. Nanti juga bisa dilihat siaran malam hari ini, nanti teman-teman dari Hana juga bakal nge-share itu semua ya. Jadi buat yang ketinggalan bisa terus ngikutin obrolan di Japan On Pro 2. Oke lah. Sebenarnya banyak teman-teman Hana yang untuk malam hari ini datang gitu ya, tapi memang ya harus ada shift-shiftan gitu dah. Nanti kita bikin 2 shift yang sudah masuk nanti bisa keluar lagi gitu ya. Dan memang meja panas di sana ya sekarang sudah mulai dingin karena memang udah lama belum gitu ya. dipanasin lagi dong. Betul, kita udah hampir 3 bulan lebih ya. 3 bulan lebih nggak mengudara dan akhirnya kita mengudara lagi. Ya udah, mejanya tadinya panas perlu dihangatkan kembali lah. Nah, malam hari ini kita mau bahas apa? Mungkinan ada bahas game juga sih. Ada beberapa game yang kita obrolin aja sih. Oke, games terbaru kah, update atau bagaimana? Ada yang terbaru, ada yang update. Oh, berarti lebih dari 1 games. Lainnya ada lagi? Mungkin nanti. Taman ya? Sesi kedua. Di sesi kedua ya, oke. Jadi karena bahasan di sesi pertama kita bakal bahas terkait games, ada bocoran dulu games apa aja yang bakal kita bahas? Mungkin satu bocoran. Ini sangat familiar sekali dari game zaman dulu. Bocorannya tentang kata-katanya aja. Heavy Machine Gun. Oke. Yes. Aduh. Oke, ini remake kah atau memang kita bakal bahas game ini aja gitu yang dulu pernah booming gitu? Penasaran? Stay tune dulu. Oke. Sekarang marketingnya udah pinter kan? Oh iya. Ya. Nggak marketing, nggak Ada. rame nanti. Oke. Yaudah, nanti kita akan bahas games ya di sesi pertama, dan buat sahabat kreatif yang ingin gabung silakan aja, kita nanti akan gabung juga atau kita buka forum. Bisa di IG-nya Pro 2 di @pro2 Purwokerto dan juga di WhatsApp di 081 327 312222, oke? Sahabat kreatif ya, kita bakal ulas nih terkait sama games yang boleh dibilang games ini sama anak era 2000-an mungkin ya. Dikenal banget gitu. Konsolnya tadinya dari yang warna putih kecil ya, yang kasetnya kalau enggak jadi kita oles dulu, kita lap dulu pakai baju ya. Kalau enggak juga ya udah konsolnya kita miringin, biasanya kayak gitu, atau dibalik sekalian ya. Oke, dan ini menarik banget karena memang gamesnya ini mungkin perkembangan dari Contra kali ya. Kan hampir mirip kayak gitu ya. Cuma kita bisa menggunakan banyak weapon dan juga kendaraan di situ. Nah, ini dia ya. Oke, gamenya adalah Metal Slug, bener nggak? Ya. Aduh. Padahal tadi mau tanya loh siapa yang bisa nebak. Oh, udah bisa. Ya, tapi tuh games buat anak era 90 sama 2000-an tuh memang apa ya, ibaratnya familiar banget gitu loh. Semua mainin itu, udah tamat mainin lagi biar dapat karakter baru, udah dapat karakter baru ya dimainin lagi gitu kan. Dan sekarang juga masih ada kan gamesnya kan, terus dikembangin terus. Masih. Okay. Bahkan sebenarnya sih kalau dari dulu itu dari game retro atau yang biasa aku sebut sih bukan Nintendo, apa ya? Dingdong yang ada yang pakai mesinnya doang itu. Yes, awalnya di Dingdong malah. Awalnya malah di situ. Jadi yang biasa pakai koin itu. Malah awalnya dari situ, sebelumnya malah belum dari SNK. Sekarang kan udah dari produser SNK tuh. Sebelumnya dari produser apa ya? Aku agak lupa sih. Sebelumnya cuma memaparkan ide, terus dari game yang Dingdong itu akhirnya dilirik lah sama SNK. Akhirnya rilis di sebuah kotakan kecil warna putih yang pakai kaset. Tapi ada di Nintendo-nya juga sih sebenarnya. Dari Dingdong ke Ninte, terus kotak yang nomor 1, terus bahkan ada yang kotak nomor 2 itu seri ke-3 sampai ke-6 kalau nggak salah. Itu lama banget sih. Terus
Untuk semakin kesini di kotak nomor 3 kalau nggak salah itu belum ada remake-an di kotak nomor 3, malah ada di Android. Di Android sendiri itu gamenya agak berbeda sih, cuman cukup seru. Di Android rilis 2 game dengan nama yang sama, yaitu Metal Slug. Namanya tetap Metal Slug 1 dan Metal Slug 2. Untuk gameplaynya sendiri itu kayak ngedeploy doang sih, ngedeploy dari karakter utama, karakter musuh, bahkan aliennya sekalipun, ada zombinya juga. Ya menurutku cukup menarik sih. Ada PvP-nya juga di seri yang kedua. Untuk yang seri kesatunya itu bisa offline ataupun online. Nah kalau yang seri keduanya itu hanya untuk online karena ada PvP-nya. Nah untuk game selanjutnya yang bakal rilis di bulan Juni ini 2020 kemungkinan akan ada di Android, iOS, dan Nintendo. Untuk Androidnya sendiri menurutku nggak terlalu berat, dan remake-annya ini hanya jadi agak 3D gitu loh, Dot. Kalau dulu kan agak pixel-pixel gimana gitu. Terus untuk gameplaynya masih sama dari series yang pertama hingga yang paling terbaru yaitu nomor 6. Dari karakter masih sama, 4 orang, terus nambah 2. Kalau nggak salah ada 10 apa ya kalau nggak salah. Yang paling diingat itu Marco sama si Vio. Ya biasanya aku pakai si. Terus 2-nya lagi siapa ya? Ada yang tahu gak? Vio, Marco, terus 2 cewek kalau. Satu cewek, satu cowok. Satu cowoknya yang agak mirip Marco sih, rambutnya kuning kalau nggak salah. Yang pakai bandar gitu. Itu sih favorit banget lah karakternya. Terus nambah 2 lagi, aku agak lupa sih namanya. Dari segi gameplaynya itu cukup mengesankan sih. Dimana di trailernya sendiri itu di akhir ada tampilan yang dimana itu open world. Wow. Jadi kayak mana-mana, cuma depan belakang. Iya, bahkan kayak kalau dibilang kayak game sebelah yang RPG. Bahkan bisa ke toko kalau nggak salah untuk upgrade weapon atau sekedar beli kostum mungkin. Itu sih baru sampai situ sih kemungkinan, dan mungkin ada lobbynya juga sih buat PvP-nya. Dan Wow. cukup halus sih menurutku. Malah halus banget dibandingkan dari game seri terdahulunya yang dimana pixel. Tapi nggak jauh beda sih, dimana game terdahulunya itu banyak sekali peluru yang nyasar gitu. Ya namanya game retro sih, tapi sampai sekarang juga masih sama dengan gameplay seperti itu. Oke. Untuk tampilan sendiri apakah masih maksudnya apa ya? Kan itu ciri khas banget tuh, Metal Slug ciri khas banget. Bahkan di PS1 sampai PS keberapa paling akhir? 2. PS2 pun juga ya nggak ada perubahan gitu kan. Cuma Nanti seriesnya aja. yang paling baru sama kayak gitu juga. Cuma tadi ada model apa sih namanya tampilan yang PvP dan lain sebagainya doang gitu. Kayak ada RPG-nya gitu sih untuk spoiler trailer terakhirnya. Untuk modelnya kan masih tetap sama sih, dari kayak di remake lah, dari yang 1 sampai 6 di remake untuk mungkin buat kita bernostalgia sih mungkin. Dan untuk bonusnya mungkin ada PvP dan itu open world-nya gitu. Oke. Harusnya sih mungkin akan berbeda mungkin ya. Mungkin akan tampilannya nggak dari apa sih, kalau tampilan dari samping tuh itu modelnya apa sih? Bukan di 2D ya, itu lebih ke 2D ya. Kalau bisa ke third person atau bahkan langsung kita memainkan karakternya langsung, kayaknya menarik juga tuh kayak gitu ya. Kalau di open world-nya sih di trailer terakhir itu third person. Jadi dengan karakter yang chibi, terus kameranya dari belakang gitu. Oke. Nah itu menarik tuh yang kayak gitu ya. Dan pasti tampilannya juga akan lebih menggoda lagi ya. Iya, betul. Oke, itu dia. Gimana Num? Oh iya, mau tanya nih, kan mau berarti dibikin versi remake-nya kan ya? Iya. Lah ini kira-kira mau ada updatean senjatanya nggak? Kan biasanya heavy machine gun, terus rocket launcher, terus kalau nggak salah yang granat launcher juga ada, laser tuh yang paling Ontainya flame gun. Itu kira-kira ada nggak updatean buat senjatanya gitu?
Kalau di trailernya sih aku ada yang belum lihat sih, yaitu Ice Gun. Nggak tahu ada apa nggak sih? Mungkin ada yang pernah lihat di retro, ada ya. Mungkin ada. Tapi kalau untuk senjatanya mungkin belum ada spoiler sih. Mungkin Paling baru tank-tanknya itu. baru tank-tanknya aja. Oke. Untuk karakter tambahannya juga akan ada yang lebih baru nggak? Kan tadi kurang lebih ada 10 nih. Di sebelumnya juga udah kalau di konsol PS yang pertama kan paling cuma 4 doang nih. Terus ke yang konsol yang PS2 aku nggak tahu nih, misalnya nggak ngikutin juga. Yang PS2 kan yang seri ke-4 sampai ke-6 itu ada tambahan Ada tambahan 2 yang rambut biru sama satu cewek kalau nggak salah sih. Oke, berarti ceweknya jadi 2. 3. Oh, malah jadi Kan 3. yang pertama 2. Yang Oh iya, pakai kacamata empatnya. satunya Iya. ya. Itu kan 2, terus tambah 1. Ah. Terus di seri ke-6 nambah lagi kalau nggak salah ada yang namanya depannya bukan sih? Cliff apa siapa ya? Aku lupa. Itu yang paling terakhir, cowok. Oke. Tuh. Setiap karakter punya apa sih spesial weapon atau lain sebagainya nggak? Mungkin nggak ada special weaponnya sih, mungkin belum ada. Cuma hanya ciri karakternya aja. Yang biasanya kan Marco sama yang kuning itu agak lucu tuh, kayak dimana kalau di pucuk banget jembatan atau kapal itu kan kayak Iya, apa, kan mau kayak jatuh hampir ya. jatuh. Ah. Ada ingusnya atau sebagainya lah. Itu yang mungkin yang 2 itu tetap jadi ikonik Metal Slug-nya sih, tetap jadi. Gimana? Kemungkinan sistem gacha kah? Kalau sistem gacanya mungkin belum ada sih, baru cuma sell and buy weapon mungkin. Kalau sama kostum mungkin. Oke, tapi kalau open world mungkin nanti bisa gacha. Kalau ketemu sama player yang lain mungkin bisa, Kemungkinan. itu mungkin bisa ya. Tapi kalau memang masih mengacu dengan model yang terdahulu ya, kayaknya sih kecil banget buat gacha. Soalnya buat apa juga gitu kan? Iya. Gacha gitu. Oke, tapi kalau untuk beli item-item yang lainnya itu juga merupakan suatu tambahan yang bagus tuh, ya. Kayak upgrade weapon. Ya, soalnya kita kan tentunya nggak ingin ketemu dengan karakter yang sama itu terus. Kalau udah tamat, kalau belum tamat oke lah, kita masih cari lagi karakter baru. Tapi kalau udah tamat ya udah selesai kan. Tapi kalau kita masih bisa beli weaponnya, beli kostumnya, itu kan pasti kan lebih seru lagi Apalagi gitu. tambah PVP. Nah itu dia ya. Oke, kalau di Metal Slug memang yang terkenal Marco dan juga siapa tadi? Kalau ceweknya Vio, yang satu cowoknya sebenarnya sih yang rambut kuning, aku agak lupa. Nah itu kan perbedaannya cuma di emotnya aja. Kalau menang iya. emotnya beda-beda, terus juga tadi kalau mau jatuh juga emotnya beda-beda, takut juga emotnya beda-beda gitu ya. Nah semoga sih nanti kedepannya mungkin ada weapon yang memang dikhususkan buat dia gitu loh. Nah itu juga menarik juga ya. Tapi yang paling terkenal sih tetap si mbah-mbah Kamehameha. Tetap. Thank you. Iyo, itu ya. Nyelamatin dia dapat apa ya dulu ya? Iya, Bagus ada yang dapat granat, ada Ah. yang dapat special gun malah. Oke. heavy machine gun atau Oke. bahkan Berarti yang Kamehameha. Bayi yang bawa tas itu ada dong. Kalau yang bayi kalau nggak salah yang dapat uang 100 gold apa ya kalau nggak salah. Iya sama Ya, yang iya. itu yang 100 gold. daging-daging itu. Ya jadi kemungkinan gede. masih tetap. Tapi kadang tuh kalau lagi main gitu kan, lihat yang mbak-mbak gitu kan, kayak nggak nolongin tuh kayak rasanya ada yang kurang gitu. Iya, betul. Tapi kalau nolongin lumayan dapat weaponnya juga yang itu spesial kan. makanya. Tapi yang bikin penasaran tuh mbah-mbah diikat, terus tangannya minta tolong gini loh, melambai-lambai. Lo kenapa nggak nyopot sendiri sih? Biar ada usaha, biar ada usaha gitu loh ya. Mbak ini mungkin dia seorang sultan kan ya, dia menguji yang lainnya kan mungkin bisa. Iya. Yo, Gitu oke. Untuk tank dan juga pesawat ya, itu ada perubahan juga nggak? Kemungkinan hanya perubahan grafik sih, masih tetap ada. Mungkin malah ada kendaraan baru sih kalau nggak salah. Kan kalau yang dulu ada tank, pesawat, Unta. Entah ya. terus ada apa lagi ya kalau nggak salah, motor, kuda, tank sama mobil sama Oh ya. itu Yang roda 3, robot, mungkin masih banyak lah. Mungkin ada tambahan lagi sih, mungkin kayak mungkin robotnya di upgrade weaponnya atau tambah cannon dan sebagainya. Oke. Tapi yang paling nggak guna tuh dapat tank yang dia ngeluarin bomnya tuh yang cuma ya kayak gitu doang. Maksudnya apa Satu sih? biji. Iya, 1 biji itu pelan banget. Iya betul. Itu tidak berguna sama sekali. Kalau pesawat mending bisa Iya, terbang. cepat. Yo, itu mending. Unta juga lumayan ya. Oke. Kalau di Metal Slug kan pernah nih kita kalau disembur mumi jadi mumi. Ah, iya. Nah, ini nanti kalau di situ ada juga nggak?
kemungkinan sih ada karena itu ciri khas juga sih yang disemprot mumi ataupun jadi zombie mungkin ada. Oke, itu mungkin ada ya. Mm-mm. Ada kabar kapan rilis dan lain sebagainya? Untuk kabarnya sendiri sih bulan Juni, cuma tanggalnya belum tahu. Tanggal 2020 Juni kemungkinan akhir-akhir tanggal 20 sampai akhiran lah. Tanggal 20-an. Oke, ini menarik ya untuk ditunggu. Tapi kalau ada di smartphone juga lebih menarik lagi ya. Iya. Ini emang ada di Android dan iOS. Oh, itu juga ada. Oke. Dengan grafik yang tetap sama dengan konsol? Agak di-upgrade sih jadi lebih halus gitu, 3D. Kemungkinan juga akan ada mode-mode yang sama juga. Maksudnya VPS dan tadi ada RPG juga. Kemungkinan sih sama. Cuma karena ini untuk awal niatan itu hanya untuk bernostalgia dan upgrade grafik gitu. Oke, niatannya cuma gitu doang ya. Tapi kita punya bukan kita sih, tapi kalau aku sendiri lebih apa ya, kayaknya ini sebuah nostalgia yang di-upgrade gitu. Awalnya kayak gitu, tapi begitu kita mainin, aduh kok masih bagus yang sebelumnya gitu. Main CTR. Nah, CTR di PS pertama itu luar biasa banget ya. Kita bisa main balapan tuh kayaknya serius banget, padahal cuma gitu-gitu doang gitu kan. Terus kalau enggak coba cari terobosan-terobosan baru ya kan. Nah, begitu pindah ke PS2 kan naik kelas nih. Iya, 3D-nya juga agak kurang. lebih gitu kan, tapi kok kurang gitu loh. Iya, lebih enak Iya, yang di nomor 1 ya. betul, ya kan. Nah, takutnya nanti di Metaslug yang terbaru ini juga kayak gitu. Takutnya gitu. Tapi kalau memang dia tidak keluar dari pakemnya mengikuti yang pertama sih kayaknya masih banyak yang suka juga gitu ya. Yaudah, kita akan beralih ke sesi selanjutnya. Nanti teman-teman Hana ini akan di-refresh lagi ya. Kita akan kenalan lagi dari awal siapakah yang bakal temani Sahabat Kreatif ya di Jepanan Pro 2. Stay tune terus tetap di 99 RRI Pro 2 FM Purwokerto, suara kreativitas.